pelatihan kepemimpinan pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua tetap bersemangat meskipun suasananya dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita dalam pertemuan ini menggunakan media, menggunakan e-learning, menggunakan metode distance learning. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan agenda 1 ini ada 2 mata pelatihan yang nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Hartini, Widyaswara Ahli Utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Menjadi Widyaswara dari tahun 90, Bapak dan Ibu sudah sangat lama dan saat ini sudah mentok, ya. Jadi dari sisi jabatan sudah mentok, ya, Ahli Utama. Kemudian dari sisi pangkat juga sudah mentok. Ini sekedar menginspirasi saja, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif begitu, karena jabatan fungsional itu ternyata ketika kita tekuni, ya, kita semangat juga untuk menjalani, maka top karir akan bisa kita capai juga, ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan karena dengan reformasi birokrasi ini, ya, mungkin nanti ada jabatan struktural yang berkurang begitu, ya, maka ini bisa menjadi alternatif jabatan ASN. Baik, sebelum, ya, saya menyampaikan terkait dengan mata pelatihan dari agenda 1, ya, maka agar, ya, kita nanti jelas begitu, ya, kerangka, ya, pikirnya jelas begitu, ya, maka sekarang saya akan sampaikan dulu, ya, sebenarnya bagaimana kedudukan begitu, ya, agenda 1 ini, ya, dalam desain kurikulum dari PKP, ya. Bahwa Bapak Ibu sekalian, PKP ini sesungguhnya akan membangun kompetensi, ya, kepemimpinan melayani. Jadi kompetensi yang akan dibangun adalah kompetensi kepemimpinan melayani. Ini merupakan core business, ya, core amanah, ya. Jadi yang diberikan kepada ASN ini khususnya, ya, kepada birokrasi, ya, kepada pemerintah ini adalah sesungguhnya melayani. Jadi kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial, ya, untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Jadi setiap pemimpin itu mengemban amanah. Setiap amanah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena kita harus bertanggung jawab terhadap amanah itu. Jadi akuntabilitas, ya, jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu utamanya adalah mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik. Kalau saya ibaratkan tentara, maka Bapak Ibu adalah komandan lapangan. Ya, ini posisinya sangat penting.
ya, yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya, jadi SOP-nya seperti apa? Ya, ini harapannya ini bisa dilaksanakan ya dengan baik. Ya. Kemudian indikatornya, ya, indikator keberhasilan dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah yang pertama, membangun karakter dan sikap perilaku. Ya, mengapa ini saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu untuk pengantar ini ya? Karena ini penting, keterkaitan antara agenda 1 dengan kompetensi yang akan dibangun di PKP ini. Ya, yaitu membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas. Ya, penting ini Bapak Ibu, menjunjung tinggi etika birokrasi. Nah, ada dua kata kunci di sini ya. Jadi kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung etika birokrasi dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Nah, jadi ini sangat penting. Agenda 1 ini adalah berusaha untuk mengisi ya kompetensi ini ya, sehingga Bapak dan Ibu ya, 2 mata pelatihan ya, ini mohon nanti betul-betul serius ya, karena ini adalah menyangkut inner spirit ya, jadi soft kompetensi ya. Bahkan ini diasumsikan bahwa ASN, para pengawas itu tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, secara hard kompetensinya, hard skillnya, kalau tidak ada inner ya spirit ini ya, tidak ada sikap, tidak ada perilaku kepemimpinan Pancasila ya, yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang bertanggung jawab ya. Jadi ini sangat penting ya, sehingga ini menjadi kunci ya dari kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian baru mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan ya dan pengendalian pekerjaan. Ini sesuai dengan bidang tugasnya ya. Dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini untuk indikator yang pertama ya. Kemudian Bapak Ibu ya, bahwa agenda 1 itu menjadi bagian gitu ya dari desain kurikulum PKP ini ya, yaitu ini ya, menjadi agenda nomor 1 ya, kepemimpinan Pancasila dan bela negara ya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan pelayanan, pengendalian pekerjaan dan aktualisasi. Jadi untuk mencapai kompetensi yang tadi ya, kompetensi yang akan dibangun dalam PKP ini, maka ada 4 agenda. Kemudian kepemimpinan Pancasila dan bela negara menjadi agenda yang pertama ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, saya sampaikan di sini bahwa apa sesungguhnya ya tujuan dari agenda 1 ini. Nah, jadi agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara ini. Agenda ini membekali peserta dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ya, ini 2 aspek yang sangat penting, Mbak. Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ya. Melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral, Bapak Ibu, etika, ya, dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta ya, memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Tolong digarisbawahi di sini
Ya, jadi yang nanti harapannya ditunjukkan oleh Bapak Ibu adalah behavior atau perilaku. Jadi perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Jadi nanti nilai-nilai ya kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai bela negara. Ya, ini harapannya nanti Ibu Bapak harapannya ditunjukkan ya, oleh para pengawas ya. Ini dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Ya, jadi di era globalisasi sekarang ini, di era sekarang ini ya, bahwa bela negara ini sesuai dengan ya, tantangannya, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bapak Ibu. Kemudian itu jadi tujuan itu akan dicapai melalui 2 mata pelatihan, yaitu yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ya, yang mana ini akan disampaikan selama 12 jam pelajaran ya, 12 jam pelajaran Bapak Ibu. Nanti akan didahului dengan ceramah dari narasumber ya. Kemudian yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila ya, yaitu ada 18 jam pelajaran yang operasional. Nanti kalau dikaitkan dengan waktu ya, breakdown hari itu, maka untuk 2 mata pelatihan ini Bapak Ibu ada 3 hari begitu ya. Dan tetapi sesungguhnya ya waktu untuk mendalami materi ini tidak 3 hari itu. 3 hari itu adalah virtual meeting ya, mungkin nanti melalui Zoom meeting ya. Tapi sesungguhnya di luar itu ya, di luar itu maka Bapak Ibu juga akan melakukan kegiatan mandiri. Kemudian juga harapannya waktu masuk kelas itu Bapak Ibu sudah membaca modul, melihat bahan-bahan ya, dan juga video-video gitu ya. Dan juga di luar kegiatan yang virtual ya, meeting nanti, virtual learning nanti ya, nanti Bapak Ibu juga melaksanakan kegiatan mandiri ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu ya pengantar agenda 1 ya. Dan mudah-mudahan begitu ya Bapak Ibu, dengan apa yang saya sampaikan tadi sudah mempunyai gambaran secara big picture-nya, gambaran besarnya ya terkait dengan agenda 1. Yang mana nanti per mata pelatihan Bapak Ibu saya akan sampaikan begitu ya, pengantar juga untuk mata pelatihan yang pertama begitu ya, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian untuk mata pelatihan yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya ya, dan tolong nanti dilihat lagi video yang lainnya ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bersemangat ya.